praktek yang mengekang, membatasi, bahkan ingin membinasa dan membungkam suara-suara publik yang dilaksanakan lewat seolah-olah penegakan hukum. Pasal ini sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Barang siapa yang meneruskan proses hukum menggunakan pasal 14 dan 15, maka dialah ancaman, atau bahkan saya mau bilang mereka adalah penjahat konstitusi. Mengenai kasus Aiman, artinya sudah tepat SP3 terhadap kasus Aiman? Sudah tepat, dari sisi hukum acara sudah tepat. Saya harap sih soalnya saya bisa pulang cepatnya, kayak gitu loh. Karena apa namanya? Saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono pada akhirnya dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Terkait hal tersebut, Indonesia Police Watch mengapresiasi langkah penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus yang menjerat jurnalis senior Aiman Wicaksono. Penghentian kasus terlapor Aiman Wicaksono adalah langkah yang tepat. Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai juga menyambut baik langkah yang diambil kepolisian karena menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Aiman. Komnas HAM juga meminta barang bukti yang disita dikembalikan serta adanya pemulihan nama baik bagi Aiman. Tetapi kita tentunya apresiasi ya dengan langkah yang dilakukan oleh kepolisian, dan kami kira ini juga merupakan respon atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM juga. Jadi kami menyambut baik ya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerbitkan SP3, dengan demikian bahwa sudah tidak ada lagi penyidikan terhadap kasus ini. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Aiman tak lepas dari dihapusnya pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di mana Haris Azhar dan Fathia menggugat pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Sobat, saya akan berbincang bersama dengan aktivis hak asasi manusia, Mas Haris Azhar, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena gugatannya bersama dengan Fathia dan kawan-kawan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Haris. Sama-sama. Ya, Mas Haris, kami harus tanyakan, apa dasar untuk membawa gugatan Anda ke Mahkamah Konstitusi? Singkatnya, dasarnya adalah ada pelanggaran hak asasi manusia berjubah hukum. Jadi ada praktek yang mengekang, membatasi, bahkan ingin membinasa dan membungkam suara-suara publik yang dilaksanakan lewat seolah-olah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum kan itu artinya ada pasal dalam aturan hukum. Betul. Nah, ternyata di Indonesia itu ada banyak, ada sejumlah pasal-pasal yang kerap digunakan untuk membungkam suara yang berbeda. Itu yang akhirnya menyasar ke saya dan Fathia Maulidianti, dan akhirnya kami berdua
bersama dua organisasi yang punya cukup kuat ya keberpihakan, track record membela dan mengawal kebebasan, yaitu Aliansi Jurnalis Independen dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi dua individu, dua organisasi, kami berempat menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi kira-kira setengah tahun yang lalu lah. Kami menguji Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, lalu juga pasal 45, lalu Undang-Undang atau Peraturan Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP, khusus pasal 14 dan 15, lalu juga pasal 310 pencemaran nama baik ya. Iya, di KUHP itu. Nah, ini kita uji sejumlah pasal ini. Yang ITE oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan karena akhir tahun lalu setelah kami mengajukan beberapa bulan kemudian DPR menyetujui perubahan Undang-Undang ITE yang terbaru. Betul. Dan disahkan pada awal Januari, beberapa hari sebelum kasus pidana kami diputuskan. Oke. Jadi menurut Majelis Hakim di MK, Mahkamah Konstitusi, mereka mengatakan permohonan kami kehilangan objek. Jadi teori hukumnya, satu undang-undang yang sudah tidak lagi berlaku, maka dia tidak masuk menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah kehilangan objek. Pasal 14 dan 15 permohonan kami dikabulkan. Argumentasi MK karena ada sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang mengenai berita bohong ya, Mas Haris? Hoax, berita bohong, betul. Dan keonaran. Berita bohong yang bisa yang mengakibatkan keonaran. Nah, ada sejumlah argumentasi MK. Satu adalah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu satu hal. Yang kedua, MK mau bilang, singkatnya ini bahasa dari saya ya, kalau memang ada berita yang mencurigakan kebenarannya itu dianggap bohong, ya nggak harus dipidana, ya kan? Ada teknologi atau ada cara-cara zaman sekarang yang sudah makin maju untuk menguji ini benar atau tidak. Nah, bayangkan begitu mudahnya orang bisa bikin kebohongan, terus harus dipidanakan semuanya, kan jadi nggak masuk akal juga. Yang kedua, argumentasi MK seperti itu. Yang ketiga, juga ada pendapat MK soal kaitannya dengan KUHP yang baru. Di KUHP yang baru itu kan ukurannya jelas. Nah, MK mengatakan pasal 14 dan pasal 15 ini ukurannya nggak jelas. Apa sih yang dibilang keonaran, berita bohong, indikatornya itu apa? Nah, karena ukurannya tidak jelas. Kenapa ini tidak jelas? Ya karena memang ini muncul dulu tahun 46 kan. Dalam rangka konteks munculnya peraturan ini adalah untuk menjaga stabilitas kemerdekaan. Khawatir ada kelompok-kelompok tertentu pasca kemerdekaan Indonesia yang menggunakan situasi pasca kemerdekaan itu untuk memprovokasi dengan membuat berita-berita bohong. Nah, itu terjun bebas diterjemahkan ke hari ini belakangan ini. Nah, saya dan Fathia dan juga YLBHI, Aji, kami tahu betul pasca kami di proses pidana, waktu saya dan Fathia di proses pidana, menggunakan pasal 14 dan 15. Dan ternyata saksi-saksi ahlinya polisi dan penuntut umum, penyidik dan penuntut umum, itu adalah saksi-saksi yang identik, saksi-saksi ahli yang identik. Identik maksud?
di semua kasus di berkas yang lain, saksi ahlinya kebanyakan orang-orang ini. Oke. Jadi kayak udah Circle-nya di situ. circle-nya di situ, pekerjaannya itu. Jadi kami makin penasaran nih sebetulnya ada apa. Nah, salah satu temuan kami adalah ternyata pasal berita bohong ini, pasal 1415 ini, 1415 Peraturan Nomor 1 Tahun 46 ini, itu tidak pernah diuji ke MK. Jadi akhirnya saya, Fathia, Isnur sebagai ketua YLBHI, Mas Arief tuh salah satu direktur di YLBHI, sepakat udah kita bawa yuk. Jadi ada blessing in disguise juga bisa dibilang gitu ya, Mas Haris, Iya. dalam kasus yang pernah pada saat itu Yang harus saya lagi mengajak alami. Anda untuk kemudian harus disidangkan dan pada akhirnya diputus tidak bersalah. Ternyata di sana ada kebenaran yang Jadi ketemu kemudian bisa masalah. membawa ini ke Iya. Mahkamah Konstitusi. Jadi ketemu satu situasi yang kita perlu kita bawa ini ke meja hakim-hakim MK. Pasal ini belum pernah diuji sama sekali. Sebetulnya pernah, tetapi kemudian bukan tidak dikabulkan, tidak lolos di proses kalau di ada proses dismisalnya lah. Dismisal itu proses administrasi sebelum diperiksa. Lantas apa yang kemudian membuat berbeda ketika Mas Haris, kami- Haji, dan kemudian Fathia, YLBHI ikut membawa ini ke judicial review? Ya, kalau kami berusaha supaya tidak gugur di dismisal kan, kita penuhi syarat-syaratnya, lolos masuk, habis itu baru kita ungkapkan secara substansial masalah konstitusionalitas dari pasal tersebut. Ini semua tak lepas dari apa yang dialami oleh Mas Haris Azhar Iya. dan Mbak Fathia, Betul. kemudian yang punya inisiasi untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena melihat fakta bahwa ini bisa saja digunakan untuk memukul orang-orang yang dianggap Bukan kritis. bisa saja, Sudah. sudah banyak korbannya kan. Sebelum saya dan Fathia kan banyak orang dituntut dengan berita bohong, dipidanakan dengan Betul, berita bohong. ada beberapa diantaranya. Udah banyak, udah puluhan, udah banyak. Nah itu yang kita anggap penting, itu yang kita anggap penting untuk diuji. Apa konsekuensi dari ini semua, Mas Haris? Konsekuensinya semua pelaporan dugaan tindak pidana berita berita bohong, Betul. Yang menimbulkan keonaran ya. ya pokoknya menggunakan pasal 1415. Lalu mereka yang didakwa, dituntut dengan menggunakan pasal 1415, ya kehilangan legitimasi si para penegak hukum itu. Karena pasal ini sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Barang siapa yang meneruskan proses hukum menggunakan pasal 14 dan 15, maka dialah, meskipun dia adalah penegak hukum, tapi kalau dia tetap meneruskan, maka dialah ancaman, atau bahkan saya mau bilang mereka adalah penjahat konstitusi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Haris dan kawan-kawan, dikabulkannya gugatan ini bisa saja menjadi dalam tanda kutip ya juru selamat bagi siapapun yang terjerat kasus ini di masa-masa ini. Ya, ada yang lebih seru lagi. Petani pakel kan, 3 petani pakel tuh di Banyuwangi. Mereka juga divonis cukup lama ya, 6 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang mereka lagi sedang menunggu putusan banding dengan menggunakan pasal ini. Nah, harusnya ini divonis bebas. Karena meskipun sudah kejadiannya waktu pasalnya masih berlaku, tapi proses bandingnya kan hari ini ketika 2 pasal itu sudah tidak berlaku. Ketika hakimnya ingin memeriksa kan hakimnya harus memeriksa. Alatnya adalah si pasal. Pasalnya udah nggak ada. Nah, ini nggak boleh. Harusnya di 3 petani pakel itu harusnya dibebaskan sesegera mungkin. Balik ke contoh petani pakel tadi itu, kan hakim majelis bandingnya kan seperti polisi di kasus Aiman kan. Dia mau memeriksa dengan menggunakan pasal ini. Nah, pasalnya udah tiba-tiba hilang. Gitu. Nah,
Hakim itu hanya bisa memeriksa di konteks belakang. Kan? Oke. Boleh dia periksa. Tapi ketika dia ingin menjatuhkan keputusan hakim banding ini, pasalnya udah nggak ada. Jadi harus diputus bebas ini. Tadi sudah disinggung oleh Mas Haris mengenai kasus Aiman. Artinya sudah tepat SP3 terhadap kasus Aiman. Sudah tepat, dari sisi hukum acara sudah tepat. Ya konsekuensi logis itu, rasional sekali. Itu. Mas Haris, di samping kemudian pasal berita bohong yang membuat onar dan lain sebagainya, itu ada juga mengenai pasal pencemaran nama baik yang 310 yang dianggap inkonstitusional bersyarat. Ini bisa dijabarkan tidak? Apa maksud? Secara dari lisan putusan ya. Itu? Iya. Jadi selama tidak mengikat selama itu dilakukan dengan cara lisan. Jadi sebetulnya argumentasinya sama. Argumentasinya MK itu kalau dari saya baca bahwa sudah ada perkembangan hak asasi manusia, sudah diatur pembatasan-pembatasannya seperti apa gitu. Jadi MK mau bilang pembatasan yang dilakukan negara Republik Indonesia selama ini dengan berbagai aturan yang ada itu tidak baik lah. Karena tidak sesuai dengan pembatasan dari sisi ilmu pengetahuan hak asasi manusia. Nah, putusan itu dianggap angin segar bagi demokrasi dan juga angin segar bagi demokrasi yang diperjuangkan oleh warga, bukan oleh negara. Tapi balik lagi ya Mas Haris, ada juga anggapan di sisi lain yang mengatakan bahwa bahwa ini menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, bersuara dan sebagainya, kebebasan satu hal. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa jangan-jangan ini nanti jadi kebablasan, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain juga yang untuk dilindungi, misalnya terlindungi dari pencemaran nama baik dan sebagainya. Bagaimana menjawab? Sedetik pun nggak pantas orang dihukum. Jadi jangan dianggap udah nggak 4 tahun jadi 2 tahun. Jangankan 2 tahun, sedetik aja nggak pantas. Kalau memang nggak pantas kebebasan itu harus dihukum. Jadi itu bukan kemajuan yang diapresiasi. Bukan.